Weh Yakul, gua ini kafir. Gua ini kafir. Teman-teman, hari ini kita akan membahas atau mereaksi LGBT dapat panggung ya. LGBT diberikan panggung. LGBT apalagi ya, sudah tidak ada malu lagi, tidak ada batasan lagi. Pokoknya kaum gay atau LGBT dapat panggung. Jadi bahkan mungkin LGBT kalau boleh agak ekstrim sedikit mulai dipromosikan ya, sengaja atau tidak, niat atau tidak, secara tidak langsung mempromosikan, mempropagandakan, mengenalkan ya. Ini loh ada yang namanya LGBT itu ada. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau bisek atau transgender itu ada. Ini loh orangnya. Dan ini sangat merusak generasi muda ya. Kut, Yakult, yang aku tahu Yakult itu minuman kesehatan. Tapi kok nama Yakult, omongannya menyesatkan. Kan brengsek kayak gini teman-teman. Ini brengsek namanya. Ini brengsek namanya. Brengsek. Ketika Menteri Agama yang seharusnya melindungi umat beragama untuk menjaga toleransi antar umat beragama, tapi dari mulutnya keluar analogi menyesatkan. Jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah. Karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir, sudah apa? Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Menohok Dr. Tifa Sidir Ma'ruf Amin dan Yakut Mahfud soal LGBT. Kalian muslim apa bukan? Dr. Tifa baru-baru ini melontarkan sindiran terhadap dua Menteri Joko Widodo atau Jokowi, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas alias Gus Yakut. Ia juga bahkan menyinggung Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kesempatan itu. Melalui cuitan akun Twitter pribadinya, Dr. Tifa melontarkan sentilan terhadap ketiga pejabat negara soal fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Dalam cuitannya itu, Dr. Tifa bahkan sampai menanyakan apakah agama Mahfud MD, Gus Yakut, dan Ma'ruf Amin benar-benar beragama Islam atau bukan. Seperti diketahui, belakangan Mahfud MD menjadi perhatian publik setelah menanggapi kehebohan konten podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan LGBT. Sedangkan Gus Yakut ikut terseret perdebatan publik soal isu LGBT itu lantaran beredar foto editan yang memperlihatkan dirinya tengah bersama salah seorang pasangan gay yang hadir di podcast Deddy Corbuzier, yakni Ragil Mahardika. Melalui cuitannya, Dr. Tifa awalnya menyebut LGBT merupakan musuh kemanusiaan yang luar biasa dan membunuh struktur sosial serta spiritual masyarakat. LGBT adalah musuh kemanusiaan luar biasa. Kampanye LGBT mengikis dan membunuh struktur sosial, spiritual terpenting menjadi rumah bagi jiwa manusia, yaitu 1. Agama, 2. Keluarga, 3. Ayah, 4 ibu. Tweet Dr. Tifa dikutip dari terkini.id jaringan suara.com. Karenanya, lanjut Tifa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku kaum LGBT. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku LGBT, apakah kita menunggu murka Allah? Kata Tifa. Tifa pun menegaskan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia seharusnya tak memberi toleransi kepada kaum LGBT. Kita ini Indonesia, ini penduduk muslim terbesar di dunia. Masa kita memberikan toleransi kepada LGBT? Tuturnya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa pun menyinggung keras Mahfud MD, Gus Yakut, dan Wapres Ma'ruf Amin. Menurutnya, mereka telah menginjak-injak Al-Quran terkait LGBT tersebut.
Hati di mana? Otak di mana? Al-Quran kalian injak-injak kalau begitu namanya. Mahfud, Yakut, Ma'ruf Amin, kalian muslim apa bukan? Ujarnya. Pemerintah dan DPR RI dinilai tidak serius menyelesaikan masalah penyimpangan seksual yang dilakukan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Padahal sejak tahun 2014 para ulama tokoh masyarakat sudah mendesak adanya aturan yang melarang praktek tersebut. Berapa negara yang sudah mengegalkan undang-undang LGBT? Ada 71 negara yang melarang LGBT di negaranya. Terus Indonesia katanya negara Pancasila, negara beragama. Kok begini? Tutur Haikal Hasan, Ketua Majelis Keluarga Indonesia, dikutip dari kanal YouTube TV One pada Sabtu. Menurut Haikal, Indonesia sebagai negara yang bermoral dan berlandaskan Pancasila harus memiliki aturan yang mengatur praktek LGBT dalam pembentukan undang-undang itu, kata Haikal. Perlu melibatkan para ulama, kiai, habaib, pastor, pendeta, dan unsur lainnya. Ajak duduk bersama. Namun ini sudah sejak tahun 2014, sampai sekarang kok nggak selesai-selesai. Ada apa? Apanya yang nggak beres? Cetus Babe Haikal, sapaannya. Dia menegaskan adanya aturan ini bukan untuk memusuhi kaum LGBT, namun demi kemanusiaan dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Sebab kalau dibilang ini kemanusiaan, tentunya kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Dibilang keadilan sosial, ya keadilan sosial yang berketuhanan yang Maha Esa. Semestinya kita sepakat sejak tahun 2014 hingga sekarang, undang-undang nggak selesai-selesai. Beber Haikal Hasan. Oleh karena itu, Haikal Hasan meminta pemerintah dan wakil rakyat serius menyelesaikan masalah homo dan lesbian melalui aturan yang tegas dan jelas. Jika dilihat dari sisi agama, tidak ada agama apapun yang mengizinkan praktik LGBT. Dari sisi Pancasila, sudah jelas ini mereka menginjak-injak pasal-pasal Pancasila. Tegas Babe Haikal. Cerita mendiang Presiden Zimbabwe yang anti-LGBT. Penjarakan pasangan gay akan bebas jika ada yang hamil. Robert Gabriel Mugabe atau biasa dipanggil Robert Mugabe amat dikenal sebagai Presiden Zimbabwe yang keras sekaligus tegas menyangkut LGBT. Pria yang meninggal di Singapura pada 6 September tahun 2019 itu adalah sosok yang anti-LGBT. 2 tahun sebelum ia mengundurkan diri pada tahun 2017 atau tepatnya dalam sidang umum PBB di New York. Pada September tahun 2015, Robert Mugabe mengejutkan para pemimpin negara yang hadir. Kala itu saat berpidato di mimbar PBB, Mugabe menyisipkan pandangannya soal homoseksualitas dengan menyatakan, "Kami bukan gay." Mugabe yang saat itu berusia 90 tahun menggunakan mimbar PBB untuk melontarkan kritik terhadap PBB yang dinilainya sebagai organisasi kuno dan selalu mengesampingkan negara miskin. Ketika mengkritik PBB yang dinilai mencoba memaksakan peraturan hak asasi manusia di sejumlah negara, Mugabe menyampaikan komentar soal peraturan HAM untuk kaum gay. Kami terus menolak segala upaya untuk menerapkan HAM yang bertolak belakang dengan nilai norma, tradisi, dan kepercayaan kami. Kami bukan gay, ujar Mugabe sebagaimana dilansir The Telegram pada tahun 2015 lalu. Sontak, pidato Mugabe mendapat reaksi dari para hadirin yang sebagaimana besar tertawa mendengar pernyataannya. Mugabe yang terkenal karena gaya kepemimpinannya yang dinilai diktator, kerap terang-terangan soal kebijakannya di negaranya terhadap kaum LGBT. Homoseksual dianggap ilegal di Zimbabwe, dan Mugabe kerap menerima kritikan tajam dari negara barat soal hal ini. Bukan kali itu saja, Mugabe melontarkan pandangannya soal sesama jenis.
ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya melegalkan pernikahan sesama jenis pada pertengahan tahun 2015 lalu. Mugabe juga melayangkan pernyataannya yang tak kalah kontroversial. Saya baru mendengar bahwa Presiden Obama mendukung pernikahan sesama jenis, mempermudahkan advokasi kaum homoseksual. Jika begitu, maka jika diberlakukan, saya akan terbang ke Washington, berlutut di hadapan Obama dan melamarnya, ujar Mugabe kali itu. Saya tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang berani melanggar ajaran Kristus yang dengan gamblang melarang praktek sodomi, ucap Mugabe. Presiden Robert Mugabe yang menjabat sejak tahun 1987 dan mengundurkan diri pada tahun 2017 itu memang amat tegas dan keras terkait kebijakan soal LGBT, penjarakan anggota kelompok LGBT. Pada tahun 2006 ia menelurkan undang-undang yang menyatakan bahwa aksi sodomi yang melibatkan kontak antara dua laki-laki dianggap sebagai perbuatan kriminal. Presiden Mugabe dengan tegas mengatakan kepada media setempat bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan gay berkembang di negaranya dan menyatakan jati dirinya sebagai orang Afrika. Ini adalah Afrika. Kita dipandu oleh nilai-nilai Afrika kita. Apa yang menjadi pemilik budaya barat harus tetap di sana, tidak di sini. Saya telah memerintahkan polisi untuk membebaskan para pasangan gay yang ditangkap jika di antara mereka ada yang berhasil hamil. Jika tidak ada yang hamil, maka mereka akan membusuk di penjara, ancam Presiden Mugabe saat itu. Ancaman Mugabe itu ia realisasikan pada tahun 2012, di mana aparat Zimbabwe menangkap dan membicarakan 44 anggota LGBT dan menutup kantor kelompok itu. Polisi Zimbabwe kala itu juga menangkap 31 aktivis gay dan 13 aktivis lesbian. Presiden Robert Mugabe menjadi presiden kedua Zimbabwe yang disegani warganya. Presiden kedua di negara Afrika bagian selatan, Zimbabwe ini awalnya tampil sebagai kepala negara sejak tahun 1980 ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Zimbabwe yang pertama dan Presiden Zimbabwe secara resmi. Jabatan presidennya mulai pada tanggal 31 Desember 1987 hingga mengundurkan diri pada tanggal 21 November tahun 2017.